Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini langsung saja kita akan membahas instrumen panel Power Crawler 400-8. Di sini adalah PC 400-8. Sebelum kita memulai mempelajari instrumen panel ini, kita lihat sekeliling area panel agar terlihat familiar dulu ya, teman-teman. Iya, langsung saja teman-teman, kita bahas di sini ada radio FM. Jadi di PC ini dilengkapi juga radio FM, tapi jangan dihidupkan ya. Nanti mengganggu kita pada waktu beroperasi. Kita lihat di sini ada juga tempat minuman. Bisa ditaruh tempat minuman pada waktu berhenti ataupun istirahat aja di situ ya. Takutnya tumpah nanti. Ya, oke, lanjut lagi. Di sini ada knob switch atau power max berfungsi untuk menambah tenaga atau power max dan slow down. Oke, tahan, tekan maka akan bertambah tenaga 7% dari sebelumnya dengan maksimal 8,5 detik pada mode P dan E, teman-teman. Ya, lanjut lagi kita bahas untuk leftward equipment control atau tuas kiri ya. Kontrol ini digunakan untuk mengoperasikan arm dan struktur bagian atas dan putar kanan kiri atau swing ya ini ya. Lanjut lagi, di sini ada safety lock lever yang berfungsi untuk merupakan alat penguji kontrol lever, peralatan kerja, swing, travel, dan attachment. Dia fungsinya untuk mengunci, teman-teman. Nah, lanjut lagi, posisi seperti ini, lock lever pada posisi off ya. Artinya perangkat kerja bisa digerakkan. Nah, beberapa perangkat seperti swing, travel, dan attachment. Nah, itu. Oke. Ya, lanjut pada posisi lock menurun ini artinya lever lock pada posisi on, artinya perangkat kerja terkunci. Oke, kita masuk lagi di travel lever dan travel pedal. Nah, travel lever dan travel pedal ini digunakan untuk merubah arah gerak maju dan steering ya, maju mundur steering. Ini alatnya. Nah, di sini ada kanan kiri itu, enggak usah bingung, ini adalah panjatan kaki yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan agar kaki tidak bersandar pada pedal ya. Oke, jadi fungsinya itu teman-teman. Nah, setelah ini akan kita jelaskan untuk pedal itu ya. Kita lanjut lagi ke kanan sini untuk melihat airflow control yang berfungsi untuk mengatur arah angin dari AC sesuai kebutuhan kita. Jadi di situ ada dua, di atas dan di bawah. Oke, kita lanjut lagi ke mesin monitor. Mesin monitor ini adalah sebuah konsol yang di dalamnya ada berbagai switch-switch dan gambar panel. Kita nanti akan bongkar semuanya ya, teman-teman ya. Ini ada airflow control lagi yang seperti di bawah kiri tadi, fungsinya sama. Lalu kita lanjut membahas di perangkat bagian kanan kita nih ya. Kita lihat di sini. Ada merah-merah itu klakson, berfungsi untuk isyarat unit dan tanda komunikasi saat loading material ke unit ya. Jadi fungsinya klakson itu bukan untuk mainan ya, untuk itu komunikasi ya. Lanjut lagi untuk lever kanan atau kontrol lever kanan ini berfungsi untuk mengoperasikan boom dan bucket ya. Ini kita coba klaksonnya begitu. Oke, kita lanjut lagi ke kanan sini. Di sini ada starting switch. Starting switch digunakan untuk menyambung dan memutus arus listrik kecuali room lamp. Jadi ruangan lampu itu beda sendiri ya untuk menyambungkan arus listrik. Dan ada beberapa bagian dalam starting switch PC ini ya akan kita bahas. Yang pertama itu adalah head, membantu untuk melakukan starting engine apabila udara di sekitar angin dan perlu pemanasan. Nah, preheating membantu pemanasan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Oke, lanjut lagi untuk off. Pada posisi ini untuk memutus arus listrik dan pada posisi ini kunci dapat dikeluarkan dan dimasukkan ya, posisi off. Lanjut untuk on adalah untuk menyambung arus electric current akan mengalir ke sirkuit lampu dan charging. Ini untuk posisi on ya. Kita lanjut lagi ke posisi start. Start adalah untuk menghidupkan engine. Selama engine hidup, master key tetap pada posisi on. Jadi ketika kita memutar key start
ditahan sebentar ke kanan, setelah itu kunci akan kembali ke on lagi. Jadi jangan kaget ya, nanti setelah di start nanti posisi kunci itu akan kembali ke on lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk fuel control dial, switch ini digunakan untuk mengatur tinggi rendahnya engine yang berhubungan dengan tenaga yang dihasilkan ya, naik turunkan RPM ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi agar ketika diputar ke minimal posisi low idling atau idle rendah ya. Nah ketika kita putar ke kanan maka ke posisi max, posisi high idling atau idling tinggi teman-teman. Jadi itu fungsi dari fuel control dial. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Ini adalah radio komunikasi. Radio komunikasi adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi pada waktu bekerja untuk komunikasi kepentingan pekerjaan saja. Jadi jangan membahas selain daripada pekerjaan ya, nanti mengganggu rekan ketika bekerja. Begitu teman-teman. Oke lanjut, ini ada lamp switch. Nah berfungsi untuk menghidupkan lampu kerja, lampu depan, lampu atas kabin, lampu belakang, dan lampu monitor ya. Tuh teman-teman, lamp switchnya berada di kanan. Oke, tinggal diketek aja. Oke, kita masuk ke swing lock switch ya. Swing lock switch ini digunakan untuk mengunci upper struktur bagian atas agar tidak bisa berputar atau swing. Jadi ini bisa digunakan ketika kita fokus bekerja di depan ya. Misalnya tidak memerlukan swing, maka kita bisa lakukan ini, atau untuk safety ya, agar tidak swing-swing sendiri gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut untuk mesin push up switch ya. Switch ini digunakan pada waktu unit amblas dan atau ketika beroperasi di lumpur. Prinsip kerjanya adalah menambah tenaga boom ketika turun untuk mengangkat body unit. Jadi mesin push up switch ini menambah tenaga dari boom ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasannya. Digunakan pada waktu unit amblas atau ketika beroperasi di lumpur saja. Selain itu tidak direkomendasikan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke sini. Nah ini ada handrest, sandaran tangan ya, digunakan untuk sandaran tangan ketika sedang bekerja. Jadi ada juga nih sandaran tangannya di PC 400 ini teman-teman. Oke, gitu caranya. Kita lanjut untuk membahas travel pedal. Nah ini adalah forward. Posisi ini pedal didorong ke depan secara bersamaan dengan posisi idler di depan. Jika idler di belakang maka akan berlawanan arah gerak. Jadi posisinya idler di depan, ketika diinjak dia akan maju gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ketika kita injak di belakang atau reverse, lever ditarik ke belakang atau pedal ditekan ke belakang secara bersamaan. Pada posisi ini idler di depan akan mundur. Jika idler di belakang, pergerakan akan maju ya. Kita lihat ini idler di depan, maka dia akan mundur. Itu ya posisinya teman-teman ya. Oke, cukup jelas sekali. Jadi ada nanti kita bahas untuk steering kanan dan kirinya bagaimana. Jadi itu tadi caranya teman-teman. Bisa juga pakai tangan ya. Oke.
Lanjut teman-teman, tahukah Anda sekarang kita bahas travel lever dan travel pedal dan bagaimana cara steering kanan dan kirinya. Kita akan bahas di sini teman-teman. Sambil kita lihat video di atas kiri itu ya. Apabila pedal depan kanan ini diinjak, maka trek akan bergerak mundur maju dan trek kiri berhenti serta steering ke kiri bergerak maju. Jadi seperti itu pergerakannya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Apabila pedal depan kiri ini diinjak, maka trek akan bergerak memutar maju, trek kanan berhenti, dan steering ke kanan bergerak maju teman-teman. Oke, seperti di gambar itu. Konsentrasi, kita lihat. Lanjut lagi, apabila pedal belakang kiri ini diinjak, maka trek akan bergerak memutar mundur, trek kanan berhenti, dan steering kiri bergerak mundur. Oke teman-teman, begitu caranya. Lanjut, apabila pedal belakang kanan ini diinjak, maka trek akan bergerak memutar mundur, trek kiri berhenti, dan steering ke kanan bergeraknya mundur teman-teman. Jadi seperti itu ya. Mudah sekali, simple dan enak untuk dipahami teman-teman. Nah, mudah aja kan, gak ribet ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita akan start unit dan pelajari instrumen panel unit PC400 yang ada di depan kita ini teman-teman. Oke, sebelum menghidupkan engine, matikan beberapa switch lampu, radio, wiper, AC agar tidak mengganggu kelistrikan ketika kita akan starting. Ya teman-teman, pastikan fuel control dial pada posisi min dan radio off, serta AC dan switch lampu juga pada posisi off, semuanya off teman-teman. Nah, on kontak dan lihatlah monitor panel menyala dengan sempurna dulu teman-teman. Oke, kalau kita lihat sudah sempurna, kita lanjut untuk klakson dulu satu kali untuk isyarat ada orang di area sekitar kita dan atau unit sekeliling kita agar mengetahui bahwa kita akan bergerak begitu ya. Lanjut untuk idling RPM rendah kurang lebih 3 menit agar dapat mencapai suhu kerja engine dan melumasi sistem engine ya teman-teman. Lanjut lagi, naikkan fuel control dial apabila segera diperlukan untuk segera beroperasi. Lalu aktifkan radio dan hidupkan lampu. Ini ya. Lihat pada video. Pada radio, hidupkan AC dan cek area kerja. Setelah itu perhatikan monitor displaynya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat panel dan tanda apa saja yang akan muncul pada saat setelah engine di start. Oke, yang pertama kita lihat, kita cek dulu start atau awal kontak on. Screen akan muncul beberapa panel seperti di gambar nomor 1 ini ya. Ini yang pertama kita on kan akan muncul seperti ini ya. Yang kedua kita lihat ada garis hijau menandakan unit normal muncul maintenance dan garis warna merah warning screen yang artinya adalah menandakan unit terjadi abnormal ya. Oke, kita lihat garis hijau dan merah itu ya. Oke, yang ketiga kita akan lihat pada layar garis hijau menandakan bahwa unit normal untuk beroperasi kembali. Pada garis merah atau error screen menandakan bahwa unit dalam kondisi error apabila dioperasikan ya teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Tahukah Anda tampilan pada monitor saat engine running dan apabila terjadi abnormal pada unit? Oke, kita lihat teman-teman. Kita lihat di layar pada garis hijau apabila kondisi unit normal, tidak ada error pada unit dan siap beroperasi. Yang garis hijau ya. Nah, pada garis merah teman-teman menunjukkan bahwa unit dalam keadaan abnormal atau error, ada kode dan muncul panel di situ teman-teman ya. Jadi betul-betul diperhatikan pada saat kita awal starting unit itu.
Oke, setelah ini kita akan bahas beberapa panel yang akan muncul di monitor ya. Yang pertama adalah hydraulic oil temperature monitor. Monitor ini akan menyala jika suhu oli hidrolik naik melebihi suhu standar kerja. Saat hidrolik overhead, tenaga hidrolik akan low power dan alarm akan berbunyi. Pencegahannya adalah stop operasi kemudian low idle agar suhu kembali normal pada ring hijau, teman-teman. Ya oke, kita lanjut. Di sini ada engine oil level monitor. Monitor ini akan menyala merah menunjukkan ketinggian oli engine kurang dari standar. Lakukan pengecekan pada oil pan dan tambahkan oli. Lanjut untuk maintenance monitor ini. Monitor ini akan menyala untuk mengingatkan operator bahwa ukuran waktu servis atau perbaikan pada alat, dan lampu ini akan menyala selama 30 detik kemudian layar akan kembali normal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika akan masuk periodic service yang sudah ditentukan, maka panel itu akan menyala. Lanjut, gambar di samping menunjukkan instrumen panel. Pada panel yang tergolong adalah question item ya. Yang pertama adalah water coolant temperature monitor, yang kedua fuel level monitor, yang ketiga hydraulic oil temperature monitor, yang keempat air cleaner clogging monitor, yang kelima adalah baterai charge monitor. Lanjut untuk engine water temperature monitor. Monitor ini akan menyala putih jika temperatur air pendingin di bawah standar. Lakukan warming up atau pemanasan untuk mendapat suhu yang normal di low idle ya teman-teman ya, agar suhu normal. Lanjut lagi, di sini ada fuel level monitor. Monitor ini akan menyala merah apabila jumlah bahan bakar pada tangki berkurang. Saat lampu menyala, jumlah bahan bakar kurang lebih sekitar 80 liter. Lakukan pengecekan dan tambahkan fuel. Lanjut untuk hydraulic oil temperature. Monitor ini akan menyala putih jika temperatur oli hidrolik di bawah standar dan lakukan pemanasan untuk mendapatkan suhu normal. Lanjut untuk air cleaner clogging monitor. Monitor ini akan menyala jika air cleaner kotor atau buntu. Stop operasi kemudian cek air cleaner dan bersihkan ya. Bersihkan di workshop atau pit stop terdekat teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk charging monitor. Monitor ini menunjukkan bahwa sistem pengisian abnormal. Jika lampu ini menyala, alternator tidak dapat mengisi arus ke baterai. Saat starting switch pada posisi on, lampu ini akan menyala merah menandakan normal. Setelah engine di start atau running, lampu akan mati. Jika tetap menyala merah, lakukan pengecekan pada sistem charging. Itu teman-teman. Jadi penjelasannya ketika dia menyala di awal, ketika kita running atau kita on kan, itu menandakan bahwa dia itu masih normal. Oke, lanjut untuk emergency stop item ada 3 ya, engine water temperature monitor, hydraulic oil temperature monitor, dan engine oil pressure monitor ya. Pada unit saat mengalami error ini harus di stop atau berhenti. Itu teman-teman, laporkan ke dispatcher untuk didatangkan mekanik untuk pengecekan gitu teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini ada engine water temperature monitor. Monitor ini akan menyala merah jika suhu air pendingin yang bersirkulasi di dalam engine naik melebihi suhu standar kerja. Saat engine mengalami overheat, maka alarm akan berbunyi dan RPM akan turun secara otomatis. Hal ini untuk pencegahan kerusakan pada engine. Tindakannya adalah stop operasi kemudian low idle segera suhu kembali normal dan cek sistem pendingin pada engine ya. Lanjut untuk engine oil pressure monitor. Monitor ini akan menyala jika akan ada tekanan oli dalam lubricating system low atau kurang, sehingga pelumasan tidak merata. Monitor ini akan menyala dibarengi dengan alarm buzzer. Sebagai peringatan, tindakannya adalah stop operasi dan segera matikan engine. Cek level oli engine yang ada di dalam oil pan. Ya, lanjut lagi untuk hydraulic oil temperature monitor. Monitor ini akan menyala merah jika suhu oli hidrolik naik melebihi suhu standar kerja. Nah, saat hidrolik overhead, tenaga hidrolik akan low power dan alarm akan berbunyi. Untuk pencegahan kerusakannya adalah stop operasi, kemudian low idle agar suhu kembali normal ke range atau di daerah hijau, teman-teman ya. Oke, setelah ini kita akan membahas tombol di monitor display ini. Di sini ada span speed switch, adalah switch yang digunakan untuk menaikkan level kipas pada AC ya.
Yang di atas itu menambah, yang di bawah itu adalah mengurangi levelnya. Jadi ini kita lihat di layar monitor garis hijau itu. Oke, setelah itu kita bahas untuk temperatur switch AC. Switch ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan temperatur AC ya teman-teman. Jadi dilihat pada gambar itu, naik dan turun lambangnya. Oke, gini kita lihat temperaturnya. Oke, lanjut lagi pada tombol auto ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis ya. Jadi ketika itu dipencet nanti dia akan seperti inverter itu ya. Nah, di bawah ini kita lanjut lagi, switch AC berfungsi untuk mengaktifkan AC yang membuat udara yang keluar menjadi dingin. Nah, di bawahnya adalah off switch untuk mematikan AC. Tuh, teman-teman. Jadi jangan lupa ketika kita akan mematikan unit, sebaiknya matikan dulu AC-nya ya. Oke. Semangat teman-teman, kita lanjut ke tahap membaca panel-panel ya. Ya oke teman-teman, untuk working mode monitor menunjukkan mode pilihan kerja yang sedang digunakan ya. Di posisi kiri atas itu ada huruf P itu ya. Dan di situ P itu artinya adalah ketika menggunakan mode P pada waktu pekerjaan normal dan loading aja. Lanjut, untuk mode E digunakan pada waktu pekerjaan general ya. Oke, untuk mode L digunakan pada waktu pekerjaan lifting atau pengangkatan gitu ya. Jadi contohnya untuk ngangkat barang ataupun ngangkat sesuatu pakai L gitu ya. Lanjut, untuk mode B digunakan untuk pekerjaan memecah batu atau breaker. Jadi ada beberapa bagiannya sendiri pada PC ini ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini ada service meter monitor untuk mengetahui jam kerja engine selama running dan mengetahui jadwal servisnya ya. Oke, kita lanjut untuk travel speed monitor, menunjukkan kecepatan travel unit yang dibutuhkan. Jadi high adalah tinggi, mi adalah untuk kecepatan menengah, dan low adalah kecepatan rendah teman-teman. Ya, lanjut pada gambar di atas, huruf A adalah high ya. Jadi apabila jarum berada di H warna merah menunjukkan temperatur di coolant dan oli hidrolik tinggi. Lanjut pada huruf C, artinya adalah cool. Jadi ketika jarum menunjukkan pada huruf C atau di tengah, maka temperatur engine pada garis normal. Oke, kita lanjut lagi di fuel level ya. Fuel level monitor ini berfungsi untuk mengetahui isi dari bahan bakar pada tangki. Jika menyala merah, maka bahan bakar pada tangki kurang lebih berisi 80 liter. Lakukan pengisian atau pengecekan ya. Nah, lanjut, di sini ada swing lock monitor, akan menyala jika swing lock aktif ya. Itu monitornya di panel menyala seperti itu, berarti swing lock aktif. Oke, lanjut lagi untuk preheating monitor. Lampu ini menyala bila pemanasan awal sedang difungsikan agar memudahkan untuk starting dengan suhu engine di bawah 0 derajat atau 32 derajat Fahrenheit. Lanjut, untuk ini adalah monitor wiper, menyala jika pembersih kaca digunakan. Ada 3 pilihan, yaitu on, INT, dan off.
On itu continue, INT bergerak interval, dan off itu adalah wipernya mati teman-teman. Lanjut lagi, auto decelerator monitor. Monitor ini akan menyala jika auto idle diaktifkan, sehingga dalam beberapa detik RPM akan turun secara otomatis menjadi low idle teman-teman. Tuh. Ya, kita lanjut. Untuk melihat HM unit, pencet F4 pada tombol monitor seperti gambar di atas ya teman-teman ya. Jadi yang merah itu pencet tombolnya, yang di atas itu adalah monitor HM. Lihat pada monitor HM sudah terlihat. Oke, kita lanjut lagi. Pada F5 ada lambang maintenance, ketika dipencet akan menampilkan jadwal servis yang telah disetting. Jadi setelah F4 kita pencet F5. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan agar ketika teman-teman melihat tanda-tanda tidak usah bingung ya. Jadi tetap aja slow dan semuanya mudah. Oke, kita lihat tombol di atas adalah kursor, di mana fungsi dari F1 sampai F6 itu adalah mengikuti lambang yang di atasnya itu ya. Kita lihat garis hijau itu, jadi itu ada petunjuknya masing-masing dan fungsi masing-masing gitu ya. Oke, kita lanjut untuk membahas. Di sini ada optional switch, digunakan jika ada tambahan modifikasi pada unit PC ini ya. Jadi kita pencet aja coba. Nah, beberapa pengaturan ada di dalam optional switch ini. Pengaturan layar, jam, bahasa, dan mode kerja juga ada di dalam sini teman-teman. Oke, kita lihat, kita cek. Oke, di sini kita akan pencet auto decelerator monitor. Kita refresh lagi ya. Ketika kita pencet, maka akan keluar tanda engine dengan lambang kura-kura di tengah monitor itu, warna kuning itu ya. Kita lanjut lagi untuk pencet working mode selector. Ketika kita pencet, kita bisa memilih dengan memencet kursor seperti di contoh ya. Kita lihat di atas working modenya kita set. Nah, sekarang kita lihat untuk memilih working mode selector PAEB itu, di situ kita pilih E ya. Setelah itu kita pencet travel speed motor dan kita lihat contohnya pada layar. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada wiper switch. Ketika ditekan, maka lihatlah pada wiper yang ada di luar kaca itu. Ketika dia bergerak, maka wiper berfungsi ya. Ya, perhatikan lambang kuning pada tanda bahwa menggerakkan mode interval on dan off. Itu ada warna kuning tadi itu ya. Oke, setelah itu sesuaikan working mode selector sesuai pekerjaan agar pekerjaan terbantu ketika sesuai mode kerjanya teman-teman. Itu saja teman-teman, terima kasih. Yeay, teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill dan pengetahuan serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata belajar instrumen panel unit PC 408 itu mudah aja kok dan gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa dijadikan acuan untuk kita ketika di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.